Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat. Ini ada beberapa adik-adik mahasiswa yang pada hari ini konsen untuk mencoba menambah wawasan, menambah ilmu yang terkait dengan kewirausahaan dan lebih tepatnya mungkin di arena bisnis ya. Harapannya memang nantinya teman-teman yang mengikuti orientasi ini mampu punya usaha mandiri, tapi juga masih mampu berorganisasi ya. Harapannya nanti mereka-mereka yang sekarang ini menduduki posisi-posisi di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga bisnis itu nanti akan salah satunya atau lebih dari satu nanti akan diduduki oleh teman-teman yang ada di UKM KWU ya beserta dengan calon anggota UKM-nya. Amin gitu ya. Baik, saya ke bagian untuk pengembangan jaringan ya. Jadi untuk pengembangan jaringan sendiri mungkin nanti saya akan membahas beberapa topik yang relevan ya. Kemudian sebelumnya seperti biasa saya akan menyampaikan dulu sebetulnya apa sih tujuan kita untuk melakukan wirausaha ya. Harapannya yang jelas adalah final goal-nya adalah mahasiswa punya wirausaha yang mandiri ya. Yang pertama adalah tujuan program ini adalah kemandirian ekonomi maupun juga tingkat religius yang meningkat ya, karena kalau kita punya pendapatan sendiri ya, punya usaha sendiri ya, kemampuannya kita untuk mengembangkan usaha itu kan sangat-sangat dipengaruhi oleh Allah ya. Dalam hal ini biasanya kita mintanya itu lebih kencang ya dibandingkan kalau kita orang-orang biasa saja ya. Yang kedua kita berani mengambil risiko ya. Jadi mereka-mereka yang sudah punya usaha itu biasanya mereka yang berani mengambil risiko atau risk taker ya. Jadi bukan mereka-mereka yang takut dengan risiko, tapi mereka yang berani mengambil risiko gagal, risiko nggak laku dan seterusnya ya. Kemudian pengalaman pendidikan ya, pendidikan dan pengalaman usaha termasuk juga organisasi ini juga menjadi final goals ya, makanya didirikan UKM Kewirausahaan Goldenpreneur ini ya. Kemudian terakhir adalah rasa percaya diri dan mampu memotivasi orang lain ya. Kepercayaan diri yang tinggi itu biasanya pada saat kita mampu berbuat yang terbaik ya, berusaha yang baik, punya usaha yang konsisten, punya pendapatan yang baik. Nah, itu biasanya kita akan menjadi percaya diri ya. Akan tapi ada beberapa permasalahan usaha yang diantaranya adalah keterbatasan modal ya, termasuk juga kemampuan untuk menginovasi produk ya, digitalisasi ya, keberlanjutan usaha, pengemasan ini juga menjadi salah satu permasalahan, dan yang terpenting adalah networking yang hari ini akan kita sampaikan. Ini adalah salah satu permasalahan pada saat kita punya usaha ya. Akan tetapi permasalahan-permasalahan ini tadi sebetulnya bisa juga dibuat semacam model ya. Yang saya sampaikan di sini adalah model pendampingan integratif berkelanjutan ya. Untuk model ya. Ya. Jadi untuk model ekonomi kreatif berkelanjutan ini ya, saya menyampaikan penggunaan strategi pentahelix ya, di mana ada 5 ya, ada 5 yang saling bersinggungan atau yang saling bersinergi antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah dari sisi akademik ya, karena kita di bagian akademik berarti yang pertama saya masukkan akademik. Akademik di sini bisa melalui mahasiswa ya, dalam hal ini melalui inkubator bisnisnya, kemampuan dosen beradaptasi dengan mahasiswa, peneliti dan pengabdi yang semuanya menjadi satu kesatuan mengantarkan mahasiswa untuk memiliki atau memahami apa itu usaha ya, termasuk juga mengimplementasikan. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah ini dengan payung kebijakan yang berkelanjutan ya, kebijakannya biasanya bisa melalui beberapa kementerian ya. Kemudian dari sisi bisnis ini sektor bisnis atau industri jasa yang bersinergi menyediakan bisa dalam bentuk dana sosial, bisa juga dalam bentuk upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan ya. Dalam hal ini adalah wirausaha, lebih spesifik lagi adalah pada mahasiswa ya. Misalnya
ada dari lembaga keuangan, sebut saja misalnya di Pegadaian Syariah. Beberapa waktu yang lalu menyampaikan kepada saya dan sudah saya sampaikan kepada teman-teman di UKM KWU ya. Ada kemauan dari Pegadaian Syariah untuk bekerja sama dengan mahasiswa untuk membantu ya, apakah dalam bentuk pembiayaan di Pegadaian Syariah, termasuk juga upaya-upaya untuk mereka yang belum punya usaha, masih belum punya modal, dikasih kail ya, berupa dikasih semacam pekerjaan yang ringan ya, sehingga nantinya punya penghasilan dan otomatis nanti bisa berwirausaha ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinergi dengan masyarakat ya. Ada sinergi membangun kesadaran kolektif masyarakat, termasuk juga wirausaha muda yang ada atau punya peranan yang aktif ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi media. Media dalam hal ini adalah baik media massa maupun media online yang bersinergi membentuk pencitraan edukasi masyarakat, penyebaran informasi secara masif dan transparan melalui berbagai program ya. Jadi kalau kita lihat bersama sekarang ini adalah zamannya digital ya. Kalau kita bicara mengenai zamannya digital ya mau enggak mau kan teman-teman posisinya juga harus belajar menggunakan sosial media tadi ya, sehingga akan membuat ya mahasiswa tadi bisa saling bersinergi antara satu dengan yang lain, walaupun mungkin seperti sekarang ini kita di masa pandemi ya, kita di masa pandemi, kemudian antara satu dan yang lainnya tidak bisa saling tatap muka ya, tapi di satu sisi ini juga menjadi salah satu tantangan juga. Jadi model pendampingan integratif berkelanjutan dengan strategi pentahelix yang nanti akan dikembangkan dengan mungkin tambahan sinergi yang lain, misalnya berupa ekosistem, nanti diharapkan ini bisa menunjang networking yang baik. Ya, oke. Berikutnya, apa sih sebutnya strategi pengembangan jaringan usaha? Strategi pengembangan jaringan usaha di sini ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun jaringan usaha atau networking. Ya, saya yakin teman-teman sudah mengetahui apa sih networking. Nah, ini kan beberapa ada yang sudah di mungkin semesternya lebih dari 3, ada juga yang masih di semester di bawah 3 ya. Saya mau nanya ini supaya teman-teman juga sedikit banyak mampu ya memahami sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan networking gitu ya. Kira-kira apa Mas Arif Rahman? Apa itu networking? Menurut saya itu jaringan. Oke. Kalau kita membangun jaringan tuh kira-kira modelnya seperti apa Mas Fauzi? Monggo Mas Fauzi, M Fauzi A, Fauzil. Apa Mas Fauzil? Nggak apa-apa, kita kan sama-sama diskusi ya. Oke, gimana membangun jaringan usaha itu seperti apa kira-kira kalau menurut kamu? Mbak Leni Artanti? Kalau menurut saya, membangun jaringan usaha itu dengan memperbanyak relasi. Apalagi kalau sebelum usaha itu kita udah punya teman yang banyak, punya relasi yang banyak, apalagi relasinya itu di dunia bisnis, pasti lebih mudah untuk membangun jaringan usahanya. Gitu, Bu. Betul. Ya, membangun jaringan usaha atau networking itu sebetulnya kita berelasi. Karena manusia itu fitrahnya itu kan saling bekerja sama antara satu yang lain. Jadi manusia itu fitrahnya tidak bisa sendirian. Manusia itu adalah makhluk sosial kan, perlu diskusi sama orang, perlu bekerja sama dengan orang, ya. Nah, membangun jaringan usaha atau networking di sini tadi bisa disampaikan membangun relasi yang saling menguntungkan ya. Dengan siapa? Dengan teman sesama usaha, dengan dengan klien, misalnya dengan konsumen atau dengan pelanggan. Nah, kalau kita bisa membangun networking yang baik, ya intinya sebetulnya kita ini sudah pada langkah yang lebih maju lagi.
Ya. Kemudian strategi pengembangan yang kedua diantaranya adalah jenis kerjasama atau jaringan usaha atau bisnis network yang nantinya akan ditempuh. Ya, nanti kita akan membahas di sini ada beberapa ya, misalnya ada kemitraan, nanti kemitraan itu nanti ada dikaitkan dengan subkontrak ya, kemudian hubungan dagang termasuk dengan hubungan agen ya, menjadi agen ya. Yang ketiga adalah strategi jaringan usaha. Dalam hal ini adalah UMKM ya, misalnya seperti usaha UMKM yang efektif ya. Dan yang terakhir ini adalah yang paling bagus adalah strategi bagaimana kita punya strategi untuk memasuki pasar di luar Indonesia, alias strategi memasuki pasar ekspor. Mungkin kamu bilang, Bu, mahasiswa belum ke situ. Oh, siapa tahu ya. Bisa jadi nanti di masa sekarang memang belum terpikir, tapi nanti besok atau lusa mungkin kamu sudah terpikir, oh kalau ini memang di dunia misalnya di negara lain nggak ada, kenapa kok saya nggak ekspor misalnya, ya. Jadi ada beberapa mungkin yang nanti bisa menjadi salah satu yang bisa baik berupa barang atau jasa yang nanti bisa kita ekspor, ya. Oke, tadi strategi pengembangan jaringan usaha diantaranya adalah membangun jaringan usaha atau yang biasanya kita sebut dengan networking ya. Ada jenis kerjasama jaringan usaha, ada strategi jaringan usaha yang efektif sampai dengan strategi untuk memasuki pasar ekspor ya. Oke, jenis kerjasama jaringan usaha. Oh oke, sebelumnya ya. Nah, kok sudah masuk ke sini. Baik. Untuk membangun jaringan usaha atau networking, tadi kan saya sudah tanya sama Mbak Leni, jawabannya adalah membangun relasi. Tadi sudah saya kuatkan benar, membangun relasi. Gimana sih caranya kita membangun relasi? Ya, kalau kita sudah banyak teman itu kan bagus, ya. Tapi bagaimana kita menjaga hubungan tadi? Ya. Gimana caranya kita menjaga hubungan baik? Ternyata dengan banyak mendengar. Bukan banyak ngomong ya, tapi banyak mendengar. Ya, banyak mendengar. Kalau temannya atau pengusaha yang lain mengeluh, dengerin aja. Ya, kemudian kita memberikan bantuan. Bantuan itu tidak mesti dalam bentuk finansial lah. Bantuan ini bisa juga dalam bentuk memberikan semacam penguatan, memberikan juga semacam informasi ya. Bekerja bareng itu adalah bagian dari membangun usaha atau membangun networking. Jadi sekali lagi membangun networking atau relasi tadi, bagaimana caranya kita bisa bersama-sama dengan orang lain untuk memiliki usaha bersama-sama, maju bersama-sama. Caranya gimana? Ternyata caranya adalah banyak mendengar, ya, banyak mendengar, banyak membantu orang, ya, memberikan advice, memberikan bantuan pada saat diperlukan. Jadi jangan pada saat seseorang itu terjatuh ya usahanya mungkin mengalami kemunduran, kita dengan gaya kita misalnya, oh mesti aja Mbak Leni nggak sukses, kenapa? Karena Mbak Leni itu A, B, C, D, oh, nggak begitu ya. Tapi dengan cara bagaimana? Nah, kita tanya gimana sih ceritanya Mbak Leni? Mbak Leni nanti akan cerita. Begitu Mbak Leni cerita, kita dengerin aja. Kalau ternyata Mbak Leni minta pada kita untuk menurut Bu Yeni gimana? Nah, kita bisa berikan masukan tanpa menyinggung perasaan dari teman usaha kita. Karena pada saat kita berjejaring yang baik, itu menjadi indah. Islam juga mengajarkan kita untuk saling bersilaturahim kan? Nah, ini kan juga kita bersilaturahim tapi juga belajar berbisnis ya. Yang kedua tadi adalah jenis kerjasama jaringan. Jenis kerjasama jaringan ini ya, minggu kemarin saya diminta untuk sama membimbing teman-teman di UKM nih. Saya ambil salah satu screenshot-nya pada saat saya menyampaikan ya. Di situ ternyata banyak sekali yang saya pelajari dari teman-teman yang sudah tergabung di UKM KWU ya. Oh, ada yang punya usaha yang cukup hebat ya, ada yang punya usaha yang mungkin dosennya nggak mikir gitu ya. Ternyata oh, mahasiswa saya ini ternyata hebat-hebat gitu ya. Nah, dari situ saya bisa menerapkannya juga pada saat berjejaring seperti sekarang ini ya. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa Bu Yeni pasti pintar berjejaring. Tidak ya, karena
namanya ilmu itu kan harus diasah, dipelajari dulu, dipelajari ya. Baik. Kalau tadi di awal disampaikan bahwa saya di awal adalah sebagai orang yang bekerja di perbankan, ya. Kemudian kenapa kok menjadi dosen? Nah, ini tadi gambaran dari karena kita berdiskusi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Oh, ternyata kalau menjadi dosen itu lebih bagus lagi upaya kita. Kenapa? Karena kita bisa sharing ya, sharing ilmu, bisa dapat ilmu, belajar, sharing ilmu juga dengan mahasiswa. Baik, untuk jenis kerjasama jaringan usaha atau business network, ya, yang pertama adalah dengan cara kemitraan atau partnership. Nah, yang dimaksud dengan kemitraan itu bagaimana? Kemitraan sini atau partnership ini ada pola hubungan ya. Mitra itu berarti menjadi teman, ya, bukan menjadi pesaing. Ya, mitra bisnis berarti menjadi teman bisnis, ya. Jadi ada kemitraan. Nah, kemitraan ini dituangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk subkontrak, ya. Subkontrak itu maksudnya begini. Kalau misalnya teman-teman seperti misalnya Mbak siapa ini? Misalnya Mbak Nabilatur Rohmah, misalnya Mbak Nabilatur Rohmah, misalnya dengan Mas Iwan, ya M Iwan, ya. Nah M Iwan ini kebetulan punya usaha yang cukup besar di bidang apa? Misalnya di bidang kriya, ya ekonomi kreatif subsektor kriya. Yang dijual apa? Misalnya Mas Iwan dari mana? Mas Muhammad Iwan atau M Iwan dari mana? Asalnya dari mana? Iwan, asalnya dari mana, Wan? Bisa? Mas Iwan bisa di-unmute dulu. Kamu dari mana? Aslinya dari mana, Iwan? Mohon maaf, Mas Iwan itu memang dari tadi audionya agak bermasalah. Oh gitu, oke. Terima kasih. Ya, mohon maaf, tapi bisa dengar ya, Iwan ya, mengangguk atau menggeleng cawan. Oke, mendengar ya. Baik, misalnya Mas Iwan ini dari Lamongan ya, karena di Lamongan kebetulan di sana dekat dengan sentra kerajinan di Lamongan ya. Kemudian karena bagusnya usahanya, dia bisa memasok kerajinan tadi sampai Jakarta misalnya ya. Kemudian ya karena banyaknya permintaan dari Jakarta, dia bekerja sama dengan Mbak Nabila, bekerja sama dengan Mbak Zahro ya, dengan cara subkontrak ya. Jadi misalnya barang tertentu apa yang dibutuhkan, kerajinan seperti tikar, ngambilnya dari Nabila misalnya ya, subkontrak dengan Nabila. Misalnya terkait dengan lampion, ngambilnya dengan Zahro misalnya. Ini ada subkontrak dengan mitra atau partnership dengan mitra ya. Kemudian yang kedua adalah kemitraan dalam posisi dagang ya. Dalam posisi dagang misalnya ini ada pengusaha atau perusahaan yang besar ya, dia bekerja sama dengan usaha-usaha kecil di mana barang-barang dagangan dari usaha kecil tadi bisa dijual di yang besar. Contohnya misalnya di Transmart ya. Di Transmart itu ada satu tempat yang di situ untuk UKM ya. Yang dijual apa? Ada yang dijualkan batik, klompen, kaos dan seterusnya. Jadi di situ Transmart ini ingin membantu UKM yang ada di lingkungan sekitar ya, dengan cara membuatkan satu space atau tempat untuk produk-produk UKM tadi nantinya bisa dibeli oleh pelanggannya Transmart misalnya. Yang ketiga, keagenan. Jadi keagenan ini bisa jadi seperti misalnya tiket gitu ya. Penjualan tiket ya. Nah, ini bisa menggunakan keagenan ya, termasuk juga misalnya sekarang ini kan yang lagi rame adalah bukan perusahaan transportasi tapi perusahaan pengiriman barang. Ya. Perusahaan pengiriman barang ini lagi rame. Kenapa? Karena para mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak tuh sukanya belanja online. Sehingga apa?
dibutuhkan armada untuk mengirim barang dari satu tempat dan ke tempat lainnya. Ya, misalnya Mas Fauzil, misalnya, udah deh, daripada saya repot-repot, saya mau mengkoordinir teman-teman yang ada di Malang, yang punya sepeda motor, punya handphone, bikin bareng-bareng jasa pengiriman barang misalnya. Terus nggak usah jauh-jauh, seputar Batu dan Dinoyo. Nah, misalnya begitu ya. Setelah usahanya maju, Mas Fauzil ya, buka agen ya dengan usaha Fauzil, pengiriman Fauzil misalnya ya. Namanya jasa pengiriman Fauzil. Nah, dia merekrut teman-teman untuk menjadi agen ya. Nah, ini ya. Itu berarti juga ada salah satu business networking, bagian dari business networking ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya koordinasi atau kerjasama. Ya, koordinasi atau kerjasama ini adalah pengaturan atau penataan yang terpadu dan harmonis. Ya, yang harmonis bagaimana? Karena motivasinya dengan adanya kerjasama itu untuk menghilangkan tumpang tindih. Ya, dengan bekerja sama itu tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya itu bisa dikecilkan. Ya, makanya diperlukan koordinasi atau kerjasama di sini ya. Harapannya adalah dengan berkoordinasi atau bekerja sama di sini ya bisa mendapatkan penghematan biaya, bisa mendapatkan waktu yang lebih singkat ya. Dan bisa memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kita ambil contoh ya, misalnya baru-baru ini ada kerjasama ya, ada saling bekerja sama antara Tokopedia dan Gojek, ya, menjadi GoTo gitu ya. Itu dia menjual saham, gitu ya. Dia menjual saham, jadi dia bersinergi untuk menjadi satu, kemudian menjual saham di skala internasional, ya. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, tumpang tindihnya bisa lebih diperkecil. Ya, dahulu sebelumnya ada isu-isu bahwa Gojek itu mau dengan Grab. Ternyata ini nggak nyambung, nggak pas. Kenapa? Karena di bidang yang sama, gitu ya. Di bidang yang sama, bidang apa? Misalnya di GrabFood, si Gojeknya ada GoFood, ya. Kemudian ada pengantaran GoSend, di situ juga ada Grab-nya, juga ada GrabSend. Ini kan nyambung, tapi kalau dengan Tokopedia beda. Akhirnya apa? Barangnya Tokopedia, sedangkan pengirimannya menggunakan Gojek. Nah, ini sehingga tidak tumpang tindih. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya kolaborasi. Kolaborasi ini adalah bagaimana ya memperoleh hasil yang kolektif yang tidak mungkin dicapai apabila bekerja sendiri-sendiri. Jadi berkolaborasi itu adalah menjalin kerjasama yang hasilnya itu pasti lebih bagus kalau kerjasama tadi dilakukan ya. Kerjasama ini boleh dua pihak, boleh juga lebih dari dua ya. Jadi dengan adanya kolaborasi banyak keuntungan yang diperoleh ya. Selain biayanya lebih murah, tapi juga ada kolaborasi juga menumbuhkan adanya informasi yang baru atau pertukaran informasi ya. Dengan adanya kolaborasi ini sebetulnya nantinya ada pertukaran informasi antara satu usaha dengan usaha yang lainnya ya. Misalnya terkait dengan jaringan atau teknologi informasinya ya, itu bisa bersama-sama berkolaborasi, itu menjadi lebih baik ya. Seperti misalnya kita ikut di marketplace gitu ya, di marketplace X ya. Kalau kita lihat, Bu, sama Bu, jualannya baju semua ya. Tapi dengan berkolaborasi ini orang ya lebih senang masuk ke marketplace tersebut. Kenapa? Karena banyak pilihan. Ya, ujung-ujungnya apa? Ada informasi, oh si A ini jualan X. Kalau gitu saya nggak jualan X, saya jualnya X+1 kan begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya aliansi strategis. Ya. Aliansi strategis di sini ya
mungkin lebih dari kolaborasi. Kalau kolaborasi itu motivasinya adalah lebih setelah bekerja sama, di sini tadi ada informasi-informasi yang bisa disampaikan, informasi yang bisa diambil. Kalau aliansi strategis ini lebih spesifik. Kenapa? Karena lebih mengarah kepada bidang-bidang yang spesifik dan dinilai strategis, ya, bidang-bidang yang spesifik. Jadi bidang-bidang yang spesifik apa? Misalnya di bidang keuangan, ya, atau bidang-bidang yang lainnya, ya. Perlu, jadi misalnya aliansi strategis misalnya pada penjualan senjata misalnya, ya. Kita tahu bersama kalau di Indonesia ini yang buatan Indonesia itu diantaranya kan Pindad, ya. Ada aliansi strategis dengan misalnya dengan negara lain, ya, untuk membuat perangkat senjata yang nanti bisa digunakan oleh Indonesia maupun negara lain, ya. Demikian juga misalnya usaha kita, ya, UKM, usaha-usaha yang dibuat oleh teman-teman yang ada di Unisma misalnya. Saya ngambil contoh misalnya minggu lalu tuh disampaikan kepada saya ada teman-teman yang rumahnya di Kediri, kemudian punya usaha, dia sudah membuat cake yang berasal dari pisang. Kemudian muffin yang berasal dari pisang. Nah, silakan mungkin nanti bisa apakah melakukan kemitraan ataukah koordinasi atau berkolaborasi dengan yang lain sehingga yang namanya cake cake pisang atau muffin pisang nantinya bisa menjadi oleh-oleh khas dari Kediri. Mungkin bisa bersamaan dengan getuk pisang. Jadi kalau anak sekarang kan enggak suka getuk pisang. Kalau anak jadul mungkin seperti saya suka getuk pisang. Kalau kamu generasi milenial, oh getuk itu apa gitu ya. Nah, silakan itu nanti dibuat dalam bentuk lain, tapi tetap melakukan jejaring dengan pihak lain sehingga apa? Sehingga si muffin tadi bisa lebih cepat dikenal. Tapi kalau kita berjalan sendiri, kita tidak berkolaborasi atau kita tidak bekerja sama dengan orang lain bisa, cuman menjadi lebih lama. Ya, menjadi lebih lama. Kenapa? Karena pengenalannya itu lama, beda dengan kalau kita banyak orang. Ya, oke. Yang berikutnya, bagaimana sih strategi jaringan usaha UMKM yang efektif? Ya, strateginya yang pertama adalah bagaimana kita bisa berjejaring dengan perusahaan antara perusahaan besar dan UMKM. Ya, ini yang saya tampilkan di sini adalah roti compol bakar ya. Contohnya roti compol bakar ini punyanya teman-teman Unisma, tepatnya namanya Mas Dimas Jordan. Mudah-mudahan Dimas Jordan juga bergabung di UKM KWU. Mas Dimas Jordan ini dari Fakultas Teknik, ya. Dia dari Fakultas Teknik, kemudian dia punya usaha membuat roti bakar yang namanya roti compol bakar ya. Dia membuat roti tadi dipasarkan dengan cara yang menarik ya. Misalnya makan sepuasnya, bayar seikhlasnya ya. Kalau kita hafal Al-Fatihah ya atau mungkin hafal surat-surat tertentu nanti dia berikan satu free. Nah, ini kan sebetulnya untuk mengundang orang lain datang, untuk mengundang orang lain untuk lihat apa sih enaknya apa dan seterusnya ya. Mengundang rasa orang lain untuk bergabung bersama-sama dengan Mas Dimas Jordan ya. Jadi dia ada beberapa langkah atau strategi-strategi yang dilakukan ya. Di antaranya juga dia melakukan jaringan bisnis online ya. Jadi penjualan secara online dia lakukan. Kemudian bisnis face to face dia lakukan dengan cara apa? Ada pelanggan yang datang, kemudian dia jual. Berarti kan ini langsung bertatap muka antara pelanggan dengan karyawannya dia. Ya. Kemudian dia juga menjual melalui sosial media. Ya.
Kemudian untuk teknologi informasi ini yang masih belum dia lakukan ya, tapi kedepannya proses ke arah sana dilakukan. Jadi strategi jaringan usaha untuk teman-teman mahasiswa itu bisa kerjasama dengan perusahaan besar. Ya, tadi saya ambil contoh misalnya si Dimas Jordan atau ini panggilannya si Jojo. Jojo ini kerjasama di salah satu tempat ya. Jadi di mart, di titik-titik mart gitu ya, dia menyewa tempat di situ. Nah, orang yang ke mart ini kan rata-rata cukup banyak per hari itu kan pasti ada. Nah, pada saat ke mart itu juga melihat si dagangannya Mas Dimas Jordan ini dengan bau roti yang harum, dengan topping yang menarik, akhirnya dia membeli ya. Ini dia berjejaring ya. Oke. Baik, ini sebelum saya lanjutkan, Mbak Moderator, ini saya lanjutin terus apa di tengah-tengah boleh silakan bertanya atau gimana? Maunya gimana, Mbak Moderator? Penyampaian materi dulu saja, Bu, terus nanti di akhir ada sesi tanya jawab begitu. Oke, baik ya, siap ya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Ya. Yang berikutnya, ya, terkait dengan strategi memasuki pasar ekspor. Ya, strategi memasuki pasar ekspor itu tentu saja jangan diperkirakan bahwa kalau ekspor itu pasti sudah bagus sekali. Ya belum tentu juga ya. Kalau kita punya peluang sekecil apapun bisa kita jual ke luar negeri ya itu bisa dikatakan sebagai ekspor ya. Oke. Kita bisa strategi memasuki pasar ekspor itu kita bisa lihat komoditi apa yang akan kita ekspor, barang apa yang akan kita ekspor. Ya, biasanya di negara lain itu yang paling digemari ya di daerah Eropa, kemudian di beberapa tempat di Amerika itu menyukai produk-produk handmade, ya, produk-produk handmade. Misalnya produk handmade yang berasal dari apa? Berasal dari kayu, berasal dari rotan, berasal dari kain, berasal dari benang, ya. Jadi berasal dari alam, ya. Ini apalagi kalau ini dari sisi komoditas tadi sangat digemari di pasar sana, ya. Contoh misalnya kursi taman, ya. Kalau kamu lihat di Indonesia ini kan kursi taman itu tidak begitu menarik ya. Kalau di Indonesia kursi taman itu dari semen ya, ada juga yang berasal dari besi. Ya. Tapi di negara lain, sebut saja misalnya di Eropa, kursi taman itu berasal dari kayu. Ya, kayu. Ada juga yang berasal dari komponen-komponen yang berasal dari kapal. Jadi teman-teman yang dekat wilayah pantai, coba kamu cermati. Ya, di kapal itu ada apa saja. Nah, itu ya, perangkat-perangkatnya itu bisa dimodifikasi, bisa juga dibuat ya handmade, dan di luar negeri sana ya barang-barang yang mengimajinasikan terhadap kapal itu lumayan laku, cukup keras gitu ya. Nah, jadi kita bisa menganalisa kondisi negara tersebut apa. Misalnya saya bilang Eropa dan Amerika itu rata-rata suka barang-barang handmade. Ya. Tapi jangan lupa kita juga ada pesaingnya. Pesaingnya siapa? Produk-produk yang berasal dari Jepang misalnya ya. Itu beberapa kan ada handmade ya. Kemudian kalau kemurahannya produk-produk dari Cina itu murah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan pasar potensial dan segmen pasar. Jadi pasar yang paling punya potensi untuk produk saya diterima itu di mana? Oke, misalnya di Singapura misalnya. Segmen pasarnya siapa? Segmen pasarnya misalnya anak-anak. Kenapa? Karena barang yang saya jual adalah produk-produk mainan anak misalnya. Produk mainan anak yang berasal dari kayu, limbah kayu misalnya. Ya. Oke.
Kemudian yang keempat adalah strategi operasional bersama mitra usaha. Jadi strategi operasional itu bagaimana kita bisa menjalankan operasional dari sebuah usaha itu bersama dengan mitra untuk memasuki pasar ekspor. Jadi misalnya kita ada di Indonesia, kawan kita ada di Malaysia misalnya, ya saling saling bekerja sama untuk menstrategikan barang itu setengah jadi di Indonesia, kemudian nanti di Malaysia disesuaikan atau diadaptasi dengan keinginan yang ada di Malaysia. Bisa jadi itu adalah strategi operasional, ya. Kemudian yang kelima adalah sistem promosi, bisa menggunakan brosur, bisa menggunakan price list. Kalau sekarang sih mungkin promosi-promosi ini menggunakan sosial media dan media-media online lainnya, ya. Jadi tidak terpatok pada promosi, ya. Kalau di ekonomi itu kan promosi itu apa namanya, bisa dari mulut ke mulut, ya. Promosi bisa menggunakan media seperti televisi, radio, ya. Kemudian menggunakan media seperti brosur, poster. Kalau sekarang ini mungkin lebih mengarah kepada blended-nya. Gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar mungkin juga sama anggota UKM kewirausahaan. Ada Mas Aldi, ya. Mas Aldi ini mahasiswa pertanian yang kemarin dapat hibah KPMI, ya, di tahun sebelumnya, tahun 2020, ya. Nah, jadi dia membuat donat, ya. Produknya dia adalah donat yang berbentuk huruf yang disebutnya atau dikasih nama Gyokso, ya. Dia masih lokalan, ya, di wilayah Malang, Blitar, sekitarnya, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin berbeda, ya. Kalau saya melihat rasanya berbeda dan juga ada kreativitas, ya. Kalau anak sekarang ini kan suka sesuatu yang berbeda dengan teman yang lain. Taruhlah misalnya mau ngasih hadiah teman-teman yang wisuda, ditulisin namanya misalnya Lailatul Mustafida diganti, atau mungkin lebih disingkat Laila I love you. Nah, ini langsung aja dibikinin aja, pesenin ke Aldi, tulis Laila I love you, si calon pacarnya Laila enggak usah ngomong, ya, tinggal kasihin aja kuenya, selesai gitu, ya. Nah, gitu, ya. Ini kan saya katakan sesuatu yang berbeda. Karena kalau donat itu biasanya ya bundar, atau donat itu biasanya tertutup, tengahnya ada lubangnya. Ini dia kasih huruf. Jadi orang-orang yang tidak suka ngomong gitu cukup menyampaikan, bukan katakanlah dengan bunga, tapi katakanlah dengan donat gitu, ya. Misalnya seperti itu. Baik. Bagaimana kita, atau mungkin dalam hal ini Unisma, membangun networking atau jejaringan tadi. Kalau kita bisa lihat seperti pada pohon ini, ya. Ini Unisma, kemudian kita berjejaring, ya, dengan ini cabang-cabang ini, ya, dengan alumni, ya, punya usaha-usaha. Nanti adik-adik mahasiswa ini bisa memasuki ruang-ruang di sini semua, ya. Melalui apa? Bisa melalui bidang kewirausahaan, ya, yang mungkin cara memasuknya bisa melalui UKM kewirausahaan ini, ya. Kemudian ada yang mengikuti festival, ya, atau masuk ke lab-lab, ya, termasuk juga melalui bidang inkubator bisnis dan bidang pengembangan usaha. Itu adalah inisiasi-inisiasi kami di bidang usaha, sehingga bisa berjejaring antara mahasiswa baru, mahasiswa yang senior, alumni maupun Unisma itu sendiri, ya. Harapan kami, ya, dengan menggunakan metode wirausaha, ya, yang tadi saya sampaikan, ada inkubator bisnis, ada laboratorium bisnis, ada entrepreneur corner, ada festival, ada etalase kejujuran, ada FGD, ada workshop. Ini sebetulnya berjejaring antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi pada saat ketemu seperti sekarang ini, ya, walaupun masih menggunakan daring, kita sudah bisa berkomunikasi by chat. Aku punya usaha ini, teman-teman yang ada di kota lain, ayo kita saling networking yuk untuk bikin usaha ini maju. Nah, bisa seperti itu, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kami membuat
atau mengimplementasikan marketplace P2KIP shop.com ya, di mana nanti teman-teman mahasiswa itu bisa membuka lapak di situ ya, free ya. Jadi sama seperti Tokopedia, cuman Tokopedia kan dibuat dan harus berbayar. Tapi kalau P2KIP shop ini dibuat oleh P2KIP dan tidak berbayar ya, kamu bisa bikin lapak di situ. Ada yang punya makanan, silakan. Ada yang punya baju, monggo, ya silakan. Ya. Kemudian kami juga menginisiasi platform bisnis online dropship ya, dropshipper ya, bisunisma.com. Jadi teman-teman yang tidak punya usaha bisa dulu menjadi dropship atau retail ya bagi teman-teman yang punya usaha ya. Oke. Informasi saja ya bahwa kami di P2KIP ini ada lokal inkubator bisnis ya, ada showroom-nya, ada workshop-nya, ada co-working space ya. Ini fasilitas-fasilitasnya ya, ada LCD-nya, ada showcase ya, kamera, speaker dan seterusnya ya. Nah, ini ya. Ini saya sampaikan pada teman-teman UKM ya. Jadi unit laboratorium kami ada bookstore, mini store, fotokopi, ya, stand, kewirausahaan, ada etalase kejujuran, ada daycare, ada library cafe, ada Unisma Press, ya. Nah, di sini jenis-jenis produk yang bisa dikerjasamakan ya ini, ya, termasuk yang kita bisa jejaring itu ini, ya, dengan konsep konsinyasi dan seterusnya, ya. Ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh ada Mas Naf ya, ini dari dari pertanian ya, beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 pada saat kunjungannya Presiden ke Unisma, kami mendisplay ya, kopi tersebut dan ditanyakan oleh Pak Presiden ini bedanya dengan kopi yang lain apa, dan disampaikan bahwa kalau Kojak ini kopinya tidak bikin kembung. Kenapa? Karena Kojak itu adalah singkatan akronim dari kopi jagung ya. Tidak kalah yang lain ya. Yang lain itu ada juga usaha-usaha teman-teman ya, usaha-usaha teman-teman yang lain. Ini kelihatan ya kalau saya linkkan ini. Tampak? Tampak ya? Mbak dan Mas kelihatan nggak? Kelihatan. Oke ya, jadi saya bikin bulletin ya, namanya jejak entrepreneur muda ya, jejak langkah entrepreneur muda ya. Jadi di sini saya membagi menjadi beberapa subsektor ya. Ini tadi saya ambil punyanya Gyokso, donat Gyokso ya. Kemudian bisnis plan-nya yang sudah tertata ya. Kemudian roti compol tadi sebagian sudah saya sampaikan ya. Ada Kojak ya. Kemudian ada Godres ya. Godres ini juga punyanya teman-teman ya di Unisma ya, punyanya Zulfan namanya dari Via ya. Alamatnya di Jalan Sebuku ya. Dia juga usahanya sama kopi ya, cuman kopinya ini dalam bentuk seperti kafe begitu. Kemudian ada Power Noise. Power Noise ini ada Mas Frian dari Fakultas Ekonomi ya, dia sudah menjadi alumni ya. Dia punya distro di dekatnya bandara ya, di dekatnya bandara sama di Bululawang ya. Dia punya 2 di Bululawang ya. Kemudian ada My Closet ya. My Closet ini punyanya Mbak Dinda Ayuniar Anggra ini. Dia ini awalnya ini bagi teman-teman yang suka fashion ya. Dia awalnya ini dia membuat tas dulu ya. Kemudian sekarang dia sudah berkembang baik ya. Dia menjualnya secara online ya, lebih banyak secara online, sampai dia juga melakukan ekspor seperti ini sepatu-sepatu atau slop-slop ini
ke Thailand ya. Selain ekspor dia juga impor barang-barang dari Thailand ya. Kemudian ini dia bilang nih, awalnya tidak kepikiran untuk buka usaha ya. Karena apa? Karena dia punya hobi belanja dan suka sekali melihat barang-barang produk luar negeri ya. Dia suka sekali belanja online ya. Dan saya melihat teman saya juga jualan online. Akhirnya dia juga mencoba untuk menjual, membuat produk dan menjual sendiri ya. Kemudian ini ada Sandy ya. Sandy ini teman dari Via ya. Dia punya sense bag souvenir ya. Jadi memang di awal dia ada beberapa produknya makanan, souvenir dan seterusnya, tapi yang banyak ditekuni souvenir ya. Di masa pandemi ini souvenirnya banyak berupa souvenir berupa masker ya. Kalau dulu souvenirnya macam-macam, ada goodie bag ya. Sekarang pun sudah berkembang menjadi souvenir maupun hampers ya. Jadi dia sudah mengembangkan dengan tag sense bag ya. Nah, kamu kalau lihat di Instagram ada itu punyanya Mbak Sandy ya. Kemudian ada Mas Boni ya, atau panggilannya Mas Mariono ya. Dia dari Fakultas Ekonomi ya. Dia punya usaha di Malang itu namanya Pondok Gunung ya, bagi teman-teman yang suka menggunakan jaket gunung dan seterusnya, dia punya usaha itu ya. Dia nggak malu-malu karena memang dia pendaki, kadang dia juga barang tadi dia bawa ke Bromo untuk dijual ke Bromo ya. Termasuk ini Mas Boni yang ini, dia pernah bekerja sama dengan Trans7. Dia membantu untuk perjalanan pada saat ada perjalanan ke gunung ya dengan Trans7 ya. Dia punya banyak karyawan, dia menjualnya secara online maupun offline ya. Kemudian ini yang sekarang pun masih ada di Unisma, Mas Irfan, ini sekarang proses mungkin sudah lulus tapi dia masih bekerja sama dengan kami ya. Kebetulan dia membuka servis arloji, kalkulator dan seterusnya ya. Karena di Malang nggak ada, saya bilang ya udah kamu stay aja di bookstore. Nah, nanti kalau kamu sudah masuk, ada nih Mas Irfan ini punya display di bookstore ya. Aslinya dia punya tempat di Pasar Blimbing di Jalan Borobudur ya. Ini produknya dia juga bergabung dengan Paguyuban Kewirausahaan dulu ya, sebelum ada UKM Kewirausahaan ya. Kemudian dia membuat produk berupa jam yang menggunakan logo Unisma ya. Kemudian ada dari teman dari FAI gitu ya, yang mengembangkan usaha konveksi dan dressmaker ya, membuat baju ya. Kemudian ada yang membuat studio foto ya. Ini ada juga teman yang membuat jasa travel ya, namanya Good Bless ya. Nah, ini rental mobil, penyewaan mobil dan seterusnya ya. Kemudian termasuk open trip ke Bromo, ke Gili Trawang. Ada teman namanya Mas Diki Wahyudin dari Teknik Sipil, dia busana untuk yang lebih mengarah kepada NU ya, membuat kopiah NU, jilbab NU dan seterusnya ya. Ini ada Mbak Tonawati ya, dia punya batik ya, dia batik Tuban ya. Tapi di sela-selanya dia juga menjual barang atau produk secara online. Ini pada saat kunjungan Pak Presiden RI, saya minta untuk mendemokan batiknya. Ini Mbak Tonawati, ini Pak Presiden ya, ini Pak Rektor saya. Ya. Nah, ini batik Tubannya seperti ini. Ya. Kemudian ada Mas Dharma Yuda dari ekonomi ya, dia membuat nutrisi, jamur nutrisi ya di daerah Sawu Jajar ya. Nah, ini sekarang usahanya cukup berkembang ya, walaupun dia anak ekonomi tapi dia lebih konsisten dengan jamur. Kemudian ada Mas, kalau nggak salah ini Mas Rizal ini juga anggota UKM Kewirausahaan ya.
dia lebih banyak di bidang anggrek ya, bibit dan seterusnya ya, termasuk juga bidang-bidang pertanian ya. Nah, ini yang dilakukan ya. Ini ada lagi juga penjualan buket namanya Mbak Sofi Aliatul dari VIA ya, dari administrasi bisnis. Dia menjual buket ya, rumahnya ada di Jalan Joyo Raharjo ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan untuk Mbak dan Mas supaya tahu bahwa di Unisma ini sebetulnya udah banyak juga ya yang sudah mempunyai usaha ya. Silahkan mungkin nanti bisa teman-teman di UKM KWU ini juga bisa saling berjejaring membuat usaha-usaha baru maupun meng-create usaha-usaha yang sudah berkembang sehingga bisa lebih maju ya. Ini profil P2KIB, saya dari P2KIB ya, dengan senang hati akan membantu adik-adik untuk saling berkolaborasi ya, berjejaring untuk membuat apakah usaha yang lama dikemas baru, apa usaha baru, atau saling berkolaborasi antara satu usaha dengan usaha yang lain. Ya, baik. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah gedung inkubator bisnis kita, di depannya perpustakaan. Ini di dalamnya, di antaranya yang di Pasca, di gedung di inkubator seperti ini. Dan ini adalah pada saat peresmian Ministor, pada saat pemindahan di gedung inkubator yang baru ya. Silakan mungkin, saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator sehingga kita bisa saling berdiskusi ya antara satu dengan yang lain. Silakan.